إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan As-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Masih kita membicarakan kesunan-kesunan dalam sholat, khususnya kesunan dalam i'tidal. Ya, kita masih melanjutkan kesunan dalam i'tidal. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang doa kunut. Ya, doa kunut sudah kita baca ya di pertemuan sebelumnya. Di situ dikatakan yang paling afdal adalah Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berilah yaitu aku petunjuk. Nah, kalau jadi imam Allahumma hdina fiman hadait bersama orang-orang yang kau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait, ya Allah berikan aku kesehatan ya sebagaimana orang-orang yang kau beri. Dan kemudian watawalani fiman tawalait, yaitu dekatkanlah aku kepadamu, atau tolonglah aku. Kemudian wabarikli fima a'tait, berkailah aku waqini syarra ma qadait. Kemudian itu jagalah aku, jauhkanlah dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Nah, sampai di situ itu termasuk doa, termasuk doa ya, meminta. Setelah itu fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, ini termasuk dalam kategori sana atau pujian. Kemudian musannif melanjutkan masih tentang berkaitan dengan doa kunut. Beliau mengatakan waraf'ul yadaini fihi, ya, itu mengangkat kedua tangan, yaitu maksudnya fi jami'i ma mara minal kunut wassalah wassalam. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan dengan kedua tangan tersingkap, tidak ditutup, kemudian diarahkan ke langit, ke atas. Ini ketika baca doa kunut, sholawat, salam. Nah, ini disunahkan mengangkat kedua tangan. Ya, ini dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Ketika doa secara umum itu doa mengangkat kedua tangan. Sebagaimana riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya SAW da'a wa rafa'a yadayhi. Beliau berdoa dan mengangkat kedua tangan beliau. Qala hatta ra'aitu bayadha ibtaihi. Beliau mengatakan sampai aku melihat itu putih ketiak beliau. Ai ma tahta al-ibd, bagian yang di bawah ketiak. Dan seperti ini tidaklah terlihat kecuali jika mengangkatnya tinggi. Jika mengangkatnya tinggi. Ini doa secara umum ya. Doa secara umum itu mengangkat kedua tangan. Adapun di dalam kunut bisa kita lihat riwayat Anas radhiyallahu anhu, qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shala al-ghadat rafa'a yadahi yad'u. Nah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali sholat subuh mengangkat kedua tangan beliau berdoa. Ini riwayat Anas ya, dari sahabat Anas, riwayat Baihaqi. Dan hal seperti ini ya juga datang dari sahabat. Baca mislu dzalika ni sahabah radhiyallahu anhu, di antaranya Umar radhiyallahu anhu. Artinya ada nukilan bahasanya mengangkat kedua tangan ketika doa kunut. Kemudian di Al-Mardiyah disebutkan ketika meminta perlindungan dari
keburukan, ya. Meminta perlindungan dari keburukan dan berdoa untuk menghilangkan bala bencana, maka disunahkan untuk membalik kedua telapak tangan sehingga bagian punggung dua telapak tangan dihadapkan ke atas, ke langit. Ya. Di sini disebutkan ya, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhuhri kafai ila sama, riwayat Muslim. Dari tadi ketika doa kunut ini kalau ada di situ nanti meminta perlindungan dari keburukan dan meminta untuk diangkat bala, dihilangkan bencana, maka kedua tangannya di punggung, kedua telapak tangan di atas, ya. Jadi kalau minta seperti ini, kalau minta perlindungan atau untuk menghilangkan, mengangkat bala dibalik. Jadi punggung dua telapak tangannya dihadapkan ke atas. Di antaranya ini hadis riwayat Muslim ketika Nabi SAW minta turun hujan, ya, ketika berdoa di situ beliau SAW membalik kedua telapak tangan beliau, tidak sebagaimana doa yang biasa adalah seperti ini, maka dibalik seperti ini. Nah ini Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughni Al-Muhtaj menyebutkan qala ulama wa hakadha sunnah likulli man da'a li rafil bala an yaj'ala dhuhra kaffihi ila sama wa idza sa'ala syai'an akasa dzalika. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini, para ulama mengatakan demikianlah sunnahnya ketika seorang meminta berdoa untuk dihilangkan bencana, maka orang tersebut menjadikan punggung telapaknya ke arah atas, ke arah langit. Jika dia minta sesuatu seperti ini, minta dihilangkan bencana, dibalik. Hikmahnya adalah annal qasda raf'ul bala, ya. Karena hikmahnya ini yang dimaksudkan, yang dituju adalah hilangnya bala, hilangnya bencana. Beda kalau meminta sesuatu, yang dimaksudkan adalah terwujudnya sesuatu tersebut. Dan Ibnu Syihab Ar-Ramli di Nihayatul Muhtad merojihkan bahasanya ini berlaku di semua keadaan, di sholat dan di luar sholat. Dan berdasarkan ini, nah kalau berdasarkan ini dilihat di Al-Adil Mardiyah, beliau Syekh Mustafa Dib Al-Buqa mengatakan wa alaihi yuqallibuhuma inda qawlihi waqini syarra ma qadait. Maka ketika waqini syarra ma qadait itu seperti ini, ya, dibalik. Nah kemudian untuk doa kunut itu tidak ada mengusap wajah. Berbeda ketika doa di luar sholat, maka disunahkan mengusap wajah setelahnya. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salullaha bibutuni akufikum, ya, wala tas'aluhu bizuhuriha. Ya, mintalah pada Allah dengan bagian dalam telapak tangan, perut, bagian dalam telapak tangan, jangan minta dengan bagian luar punggungnya. Fa idza faraqtum famsahu biha wujuhakum. Jika kalian telah selesai, usaplah yaitu wajah-wajah kalian dengan kedua tangan tersebut. Kemudian dari menurut Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ta'awtallaha fad'u bi batini kaffaika. Jika engkau minta pada Allah berdoa, maka mintalah dengan kedua telapak tangan bagian dalam. Wala tad'u bi zuhurima, jangan meminta dengan bagian punggung. Fa idza faraqta famsah bihima wajhaka. Jika engkau telah selesai, maka usaplah usaplah wajah dengan kedua telapak tangan tadi. Ini diantara dalil tentang mengangkat kedua tangan dan juga mengusap ke wajah untuk doa, setelah doa. Adapun ketika doa kunut tidak ada kesunahan mengusap wajahnya. Kemudian beliau mengatakan wal jahru bihi lil imam, yaitu menjaharkan. Disunahkan menjaharkan bihi, yaitu bima mara minal kunut walau sana wasolah wassalam. Ya, dijaharkan tadi di kunut tadi, ya, meskipun itu sana, ya, pujian,
di Busyra Al-Karim disebutkan, kemudian sholawat dan salam lil imam, ya, lil imam fil jahriyah, ya. Kenapa dikeraskan liyas ma'al makmum fayu aminu, agar makmum mendengar kemudian diaminkan, ya. Jadi ketika imam ini baca doa kunut, ya, tadi Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, ini dikeraskan sampai makmum dengar, sehingga kalau makmum dengar maka makmum mengaminkan. Adapun munfarid, ya, di Busyra Al-Karim disebutkan amma munfarid wa makmum sunnalahu, ya. Kemudian yusirroni bihi mutlaqon, ya. Kalau makmum munfarid dan makmum yang disunahkan membaca doa kunut tadi adalah makmum yang tidak mendengar bacaannya kunutnya imam, maka disunahkan dia baca doa kunut. Nah, yang seperti ini dan juga kalau dia sholat sendiri munfarid, maka sir bacaannya kunutnya dilirihkan. Ini menurut Ibnu Hajar mutlak. Nah, kalau menurut Ar-Ramli yajharu bi kunutin nazilah al-munfarid kal imam. Nah, kalau kunut nazilah ini dijarkan yaitu munfarid seperti imam. Kemudian yang berikutnya, ya, atau kita lihat tentang dalil jahar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku'i yajharu bidzalika. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut setelah ruku' dan menjarkan kunut tersebut. Riwayat Bukhari dalam tafsir bab laisa laka minal amri syai'. Ya. Kesunahan berikutnya, ya, ini tadi kita tuliskan kesunahan raf'ul yadain tadi, ya, kunut kemudian raf'ul yadain, mengangkat yaitu kedua tangan fil kunut. Nah, fil kunut dan juga salam sholawat salam. Kemudian kesunahan berikutnya adalah al-jahru bihi, yaitu bihi tadi bima mara minal kunut, kemudian sholawat salam lil imam. Nah, menjaharkan kunutnya dijaharkan bagi imam. Kemudian takminul makmum yang berikutnya, musannif rahimahullah mengatakan takminul makmum mengaminkan. Takminul makmum lid doa wa yusyarikuhu fis sana'. Ya, ini termasuk kesunahan bagi makmum adalah takminul makmum li doa. Makmum itu mengaminkan doanya si imam. Imam tadi kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Itu dijarkan, kemudian si makmum mengaminkan. Ini termasuk kesunahan makmum mengaminkan jika makmum mendengar bacaan imam. Nah, di Busyra akan disebutkan al-akmalu an yusyarikahu fiha. Ya. Dikatakan yang lebih sempurna ikut membaca, ya. Ya, ikut bersama imam kemudian mengaminkan setelahnya. Nah, ini intinya ada amin dari makmum. Kemudian kesunahan berikutnya wa yusyarikuhu fi sana'. Ya. Jadi ikut, kalau ikut bersama imam membaca sana, ya, membaca sana. Sana ini, ya,
dimulai tadi sudah kita sebutkan ya, dari fa innaka taqdi wala yuqda alaik, ini namanya sana. Nah, ini makmum ikut baca kalau sana. Kalau doa tadi Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Ini imam baca dikeraskan, makmum amin, amin, mengaminkan. Nah, ketika sampai fa innaka taqdi wala yuqda alaik, ini sana, pujian. Sehingga pujian ini ya tidak cocok kalau makmum mengaminkan, ini pujian bukan doa. Sehingga makmumnya apa? Ikut. Nah, ikut apa? Ikut memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu dari disebutkan di sini dari apa? Dari lafaz bacaan fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Ya. Ini termasuk apa? Pujian ya. Ya, kemudian kesunahan berikutnya adalah wa yusanu qala al-musannifu rahimahullah taala. Ya, wa yusanu ya, atau kita lihat di al-hijah al-mardiyah tadi yusyariku ya, yusyariku wa yusyariku fi sana, ya ini artinya yaitu bersama-sama imam membaca sana pujian tadi ya, tadi yang apa? Fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Nah, itu mulai dari situ imam baca, makmum juga baca. Nah, kemudian dari situ sampai di al-mardiyah disebutkan sampai perkataan maqadait ya, sampai maqadait. Jadi sanaknya ini ya, kita tulis ya. Kunut ini ada doa, ada sana. Jadi ini kunut, ini ada ad-doa. Ya, ad-doa ini mulai dari awal, mulai dari Allahumma dini dan seterusnya sampai waqini, sampai waqini syaroma qadait, waqini syaroma qadait. Nah, ini doa. Nah, kemudian ada sana. Ya, asana. Ini kita tulis sini asana. Ya, ini dari fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik, terus sampai terakhir adalah falakal hamdu alama qadait, sampai falakal hamdu alama qadait. Nah, sampai sini. Ini sana. Doa Allahumma hdini fiman hadait sampai waqini syarra ma qadait. Imam dijarkan makmum yaitu apa? Takmin. Ya. Ini doa ini ya. Doa di sini yaitu ya, doa jahrul imam. Imam dijarkan, kemudian takmin makmum, makmum mengaminkan. Takminul makmum. Nah, ya. Doa itu imam menjaharkan, makmumnya mengaminkan. Dari Allahumma hdini fiman hadait sampai waqini syarra ma qadait. Sana pujian ini sama.
ini imam dan makmum membaca semuanya, ya. Ini qara'a imam wal makmum. Dua-duanya baca. Imam wal makmum. Nah, keduanya membaca sana. Dari fa'innaka taqdi wa la yuqdu alik sampai falakal hamdu alama qadait. Kalau astaghfiruka wa atubu ilaik ini juga masuk doa, ya. Dia meminta apa? Ampun. Kemudian usunan berikutnya adalah wa yusanu kunutuhu illam yasma' kunuta imamihi. Ya, jadi disunahkan makmum itu kunut jika tidak mendengar kunutnya imam. Ya. Sir. Ya. Ini sir di Busra Al-Karim disebutkan sir walau fi nazilah, meskipun kunut nazilah. Jadi makmum itu juga membaca kunut Allahumma dini itu ketika tidak mendengar kunutnya imam. Ya, misalnya dia tidak mendengar karena ada gangguan pendengaran, misalnya tuli ataupun jauh dari imam, tempatnya besar, tidak ada pengeras suara, tidak dengar. Atau di Busra Al-Karim disebutkan atau mendengar satu suara tapi tidak paham. Ya. Tidak paham atau mendengar sebagian-sebagian yang tidak bisa memberikan kefahaman. Ya, ini bagi makmum juga disunahkan. Makmum yang tidak mendengar kunut imam. Kemudian yang berikutnya, wayak nutu fi sairil maktubati linnazilah. Membaca doa kunut, ya, di semua sholat fardu, ya, yaitu linnazilah karena ada nazilah ketika terjadi apa? Bencana. Ini kesunahan berikutnya adalah kunut fi al-kunut bisa iril maktubat lin nazilah. Ya, bisa baca doa kunut nazilah, ya, di semua sholat fardu. Ini jika ada bencana yang menimpa kaum muslimin, yang bencananya itu meluas, ya. Contohnya misalnya ya, kekeringan, kemudian takut dengan serangan musuh. Kemudian ada juga bencana yang khusus tapi maknanya umum. Misalnya di Busra Al-Karim disebutkan tertawanya orang yang berilmu. Ya. Apa? Tertawanya orang berilmu. Karena kaum muslimin bisa terkena doror kalau orang berilmu atau orang pemberani yang jihad ini kemudian hilang dari tengah-tengah kaum muslimin. Nah, doa kunut nazilah ini yaitu di semua sholat fardu bil maktubah. Maka keluar dari kata-kata maktubah ini sholat sunnah, maka tidak kunut nazilah. Kemudian sholat yang dinazarkan, kemudian sholat jenazah, bahkan makruh di sholat jenazah. Ya, di antara dalil yang menyebutkannya adalah ya tadi an-nazilah itu adalah apa? Bala. An Anasin radhiyallahu anhu qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran hina qutila al-qura. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan qattu asyadda minhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut 1 bulan ketika para qura penghafal Al-Qur'an itu terbunuh. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW bersedih dengan sedih seperti itu. Tidak pernah melihat Rasulullah SAW yang bersedih melebihi sedihnya waktu itu. Ya. Hadis riwayat Bukhari, kitab Janaiz. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala la uqribanna sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi raqatil ukhra min sholati zuhri wa sholatil isya wa sholatis subhi
ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah wa yad'u lil mu'minina wa yal'anu al-kufara. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkunut di rakaat ukhra, yaitu yang terakhir di salat zuhur, dari salat isya, salat subuh, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yaitu berdoa mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir. Ya, kemudian juga riwayat masih sama dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min rakatil akhirah yaqulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepala beliau dari rakaat yang terakhir, ya, dari ruku, beliau mengatakan Allahumma anji Ayas ibni Rabi'ah, Allahumma anji Salamah ibn Hisham, Allahumma anji Al-Walid ibn Walid, Allahumma anji al-mustad'ifina minal mu'minin, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, Allahumma ja'alha sinina kasini Yusuf. Ya, ini ada Nabi SAW mendoakan mendoakan untuk kaum mukminin dan juga itu mendoakan kejelekan tadi untuk orang-orang kufar. Ya, di sini disebutkan tentang adanya kunut nazilah. Ya, demikian berkenaan dengan kesunan-kesunan dalam i'tidal sudah kita selesaikan. Apa saja kesunahan dalam i'tidal. Yang untuk berikutnya kita akan bahas insyaallah tentang kesunan-kesunan di dalam sujud. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.